Kebahagiaan tidak akan pernah bisa digapai dengan harta ataupun emas. Gubuk yang bisa membuat istri tertawa adalah lebih baik daripada istana yang membuatnya menangis. Walaupun rumah biasa, tapi karena suami bisa menghiburnya, bisa memberikan yang terbaik, yang dia bisa membuat istrinya senang, itu sudah cukup bagi wanita. Lebih baik daripada istana, tapi semua serba terkekang. Semuanya serba tidak nyaman. Kebahagiaan seorang istri pada saat suaminya menyiapkan tempat semampu suaminya, lalu kemudian dia diberikan kebebasan. Dia bisa menata rumahnya, dia bisa makan, minum, tidur, semau dia. Semua dipenuhi oleh suami. Dia buka kulkas, mau buah ada, mau minuman ada. Uang ada dipegang standby. Apalagi uang diberikan dari awal bulan. Itu karunia luar biasa Allah berikan itu kepada seorang istri. Ini tidak akan dilakukan kecuali oleh laki-laki yang faham, saleh. Sebenarnya kewajiban dia harian. Saya dan teman-teman laki-laki di sini sebagai suami, kita punya kewajiban memberikan makan kita hari ini. Besok tidak ada kewajiban, kecuali kita masih hidup. Kalau sudah meninggal, gugur kewajiban tersebut. Tapi kalau Anda memberikan uang bulanan dari awal bulan sampai akhir bulan, padahal Anda belum dilayani, sehingga istri bisa belanja 1 bulan penuh untuk kebutuhan-kebutuhannya, ini sebuah karunia wahai muslimah. Syukuri nikmat itu. Ini aja sudah cukup untuk tidak boleh cemberut di depan wajah suami. Tidak boleh menunjukkan kejengkelan, marah, emosional. Bukan begitu. Justru Nabi SAW ajarkan. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti, dia akan datang memegang tangan suaminya. Sebelum tidur sambil mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Baik. Di bab pertama ini, beliau membahas tentang arti kebahagiaan dan bagaimana kebahagiaan itu dipupuk dari sebelum menikah, juga setelah menikah. Saya akan bacakan langsung apa yang ditulis oleh beliau. Beliau mengatakan kebahagiaan adalah sebuah perasaan. Ia adalah kata-kata yang sulit untuk didefinisikan. Ia adalah sesuatu yang bersifat maknawi dalam kurung esensi, dan suatu perasaan batin yang terbit dari hati yang membawa banyak makna, serta memberi banyak arti bagi pemiliknya. Kebahagiaan adalah perasaan ridho dan puas. Suatu perasaan yang dinikmati oleh setiap orang yang memelihara perkara-perkara wajib dan sunnah. Perasaan yang dirasakan oleh orang yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berbakti dan menjaga sholatnya. Ia adalah perasaan yang hanya akan dirasakan oleh siapa saja yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapati dampak kenikmatannya, N-nya besar kata ganti Allah, dampak kenikmatan Allah atas dirinya. Ini paragraf yang pertama. Coba kita renungi dan lebih dalam membahas kata-kata mutiara yang tulis oleh penulis ini. Saya melihat ini, beliau pun menulis mungkin dari hati yang dalam ya. Dari lubuk hatinya yang paling dalam dengan ketulusan ingin memberikan petunjuk terutama kepada sesama saudari dia, karena ini adalah penulisnya wanita muslimah ya, agar setiap muslimah bisa merasakan apa yang beliau rasakan dan juga memahami pandangan Islam tentang rumah tangga dan kesuksesan seorang istri yang beliau juga memahami secara teori dan mempraktikkan dalam kehidupan. Di paragraf ini sangat menarik. Beliau pertama memberikan gambaran bagaimana kebahagiaan itu sesuatu yang sulit untuk didefinisikan. Dirasakan memiliki banyak makna ya, dan memiliki banyak sekali efek ya, baik ke dalam diri ataupun lingkungan. Karena kalau seseorang bahagia, dia penuh dengan senyum, ramah, dia akan mudah memaafkan, dia akan mudah memberi ya. Kita temukan orang yang bahagia itu selalu saja ya, mudah semua urusannya. Lalu pertanyaan, kenapa kita tidak coba memupuk kebahagiaan setiap saat? Kita tidak memupuk kebahagiaan setiap saat. Supaya kita jelas-jelas bisa ya merasakan kebahagiaan tersebut setiap saat. Ya. Maka pertanyaannya, lalu bagaimana caranya supaya bisa setiap saat kita rasakan? Nah di sini beliau memberikan batasannya. Sebagai seorang muslim, kita sedang bicara lingkup Islam dan kaum muslimin. Orang yang ikuti acara kita dari orang-orang non-muslim, Anda bisa praktikkan dalam kehidupan Anda. Ya, Anda bisa mempraktikkan bagaimana kaidah-kaidah dasar Islam, dan kemudian setelah itu Anda bisa ambil keputusan apakah masuk Islam atau tidak. Karena memang Islam selalu membawa kepada kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Maka di sini beliau mengatakan,
Perasaan yang dirasakan, ya, maaf di sini beliau mengatakan suatu perasaan kebahagiaan itu suatu perasaan yang dinikmati oleh setiap orang yang memelihara perkara-perkara wajib dan sunnah. Maksudnya apa yang diwajibkan oleh Sang Pencipta Allah dan apa yang disunnahkan oleh Sang Pencipta Allah. Wajib berarti Anda harus lakukan, ya. Dan kalau sunnah berarti Anda punya pilihan untuk mendapatkan bonus kalau Anda kerjakan. Berarti lingkupnya, batasannya kebahagiaan yang beliau ingin titik beratkan adalah orang yang justru, ya, mematuhi Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang puncak kebahagiaan. Perlu kita garis bawahi, ini adalah puncak kebahagiaan, saudaraku sekalian. Ya, puncak kebahagiaan. Bagaimana seseorang itu pada saat dia patuh pada Tuhannya, dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya selalu berhubungan dan bergantung kepada Allah. Apa yang diperintahkan dia kerjakan, apa yang dilarang dia tinggalkan dengan seterusnya, dan setelah itu dia konsisten mempertahankan sampai dia wafat. Maka itu puncak kebahagiaan. Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah. Bila nikmat ada, dia akan bersyukur dan berbagi. Dan kalau ada cobaan, dia akan bersabar dan bisa melalui. Saya teringat ada seseorang mu'allaf di Malaysia. Saya pernah lihat cuplikannya. Saya juga tidak ingat namanya, tapi saya sempat mengikuti alasan dia masuk Islam. Di antara alasan yang menarik yang dia sampaikan, saya pun tidak pernah terfikir sebelumnya. Dia mengatakan, saya menemukan kaum muslimin, komunitas yang paling cepat bangkit dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Selama dia muslim, komunitas Islam beda sekali dengan komunitas yang lainnya. Komunitas yang lain, pada saat mereka, ya, ada masalah apalagi berat, larinya kepada bunuh diri, larinya kepada justru, ya, merusak fisiknya, merusak masa depannya, merusak namanya, pelampiasannya buat kriminal, bahkan dia akhirnya keluar bolak-balik penjara, dan itu yang terjadi. Itulah yang mereka anggap solusi dari permasalahan mereka. Dan mereka tidak temukan jalan keluar, justru makin sulit. Dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain, kesempitan kepada kesempitan yang lain, ya. Permasalahan, duka, ke satu permasalahan dan duka yang lainnya. Tapi kaum muslimin tidak. Di saat ada satu yang luput dari mereka, di saat ada masalah yang mereka hadapin, karena mereka mengenal Tuhan mereka Allah, mereka yakin nikmat itu akan datang kepada mereka, sebagaimana juga cobaan akan datang kepada mereka. Dan mereka sudah tahu kuncinya. Nikmat ada bersyukur, cobaan ada bersabar. Dan itu Nabi SAW menggabungkan dalam sebuah hadis yang masyhur. Sering kita ucapkan hadis ini dan kita sampaikan kembali. Kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. Wala yakunu dzalika illa li mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. In asabahu sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan cobaan dia akan bersabar. Jadi memang satu hal yang luar biasa bisa membawa seseorang bisa selalu merasa bahagia dalam keadaan nikmat ada dan keadaan cobaan pun ada, maka itu hanya orang-orang yang beriman, orang-orang muslim yang sejati. Nabi SAW kalau datang pada beliau nikmat Allah, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat dan karunia darinya semua kebaikan bisa tersempurnakan, ya, terjangkau. Kemudian kalau ada musibah, ada cobaan, maka Nabi SAW mengatakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Coba bayangkan. Dalam keadaan cobaan, Nabi SAW justru masih bisa bersyukur kepada Allah SWT. Bersangka baik kepada Tuhannya. Tahu kalau Tuhannya mendatangkan ini pasti dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Azza wa Jalla, Tuhan kalian lebih cinta kepada kalian daripada ibu kalian pada diri kalian sendiri. Bahkan pernah ada sebuah kasus terjadi di kancah peperangan. Baginda Nabi SAW pada saat itu melihat ada seorang ibu rupanya kehilangan anaknya. Maka ibu ini bolak-balik di tawanan perang dari anak-anak kecil. Diangkat, dibalik, bukan anak ditaruh lagi. Terus begitu. Sampai akhirnya dia menemukan anaknya. Dia menemukan anaknya. Pada saat dia menemukan anaknya, tiba-tiba langsung dia peluk di kancah peperangan, lagi cuaca panas, debu berterbangan. Ibu ini sudah tidak peduli lagi. Ibu ini langsung saja, ya, memeluk anaknya dan menyusuinya. Tentu tertutup, tidak nampak gitu ya. Maksudnya tidak nampak, ini ditaruh di dalam pakaian beliau. Maka Nabi SAW berkata kepada para sahabat, apakah kalian lihat bagaimana ibu itu pada anaknya? Dan apakah kalian
Atau bagaimana pendapat kalian kalau seandainya kita bakar api, buat api unggun misalnya. Lalu kita minta ibu itu melempar anaknya ke api tersebut. Apakah ibu itu akan melakukannya? Kata Nabi SAW, kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Artinya tidak ada seorang ibu mau melempar anaknya ke dalam api, itu mustahil gitu. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah, Tuhan kalian Allah lebih cinta kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah nggak ingin kita celaka. Allah selalu ingin kebaikan buat kita. Dan banyak bukti kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak buktinya. Di antara buktinya orang kalau berbuat amal soleh sedikit saja, Allah berikan pahala berlipat-lipat ganda. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ini bukan main-main. Ya, 10 kali lipat ini teman-teman sekalian pahala. Jadi kalau misalnya Anda buat satu kebaikan, maka seperti yang dilakukan 10 kali lipat. Padahal sebenarnya Anda kerjakan cuma satu. Itu juga dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha. Siapa yang baru niat mengerjakan satu kebaikan dan dia belum mengerjakannya, maka kutiba lahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Fa in amilaha kutiba lahu asyru adha'afiyah. Kalau dia kerjakan apa yang sudah diniatkan dari kebaikan, maka dicatatkan baginya 10 kali lipat. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat atau ada riwayat yang dikatakan ila 700 du'fin, sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dia. Sebaliknya, man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha, siapa yang niat mengerjakan satu pelanggaran dan dia tidak mengerjakannya, dia membuat dosa tapi dia batalkan karena Allah, kutiba lahu hasanatun kamilah, catatkan baginya satu pahala lengkap. Fa in amila kutiba lahu sayyi'atun wahidah. Kalau dia kerjakan dosa yang sudah diniatkan, cuma dicatatkan satu dosa saja. Coba bayangkan. Bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman beda kondisinya, ya. Makanya beliau kasih batasannya di sini. Beliau mengatakan perasaan kebahagiaan yang baru kami rincikan tadi, yang dirasakan oleh orang yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada Allah, menjaga sholat yang merupakan hubungan dia dengan Tuhannya. Ia adalah perasaan yang hanya akan dirasakan oleh siapa saja yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapati dampak kenikmatannya Allah pada dirinya. Ini paragraf pertama. Selanjutnya kata beliau, manusia hanya akan mendapatkan kebahagiaan itu dalam lingkupnya. Perhatikan, ini kata penulis. Amal saleh, sibuk dari sholat ke sholat, dari sedekah ke sedekah, dari baca Quran ke baca Quran, dari zikir ke zikir, dari doa ke doa, bakti orang tua ke bakti orang tua, terus. Di situ kebahagiaan itu. Kesehatan dan tubuh sehat yang menopangnya untuk membela kebenaran, membantu orang lain, dan merealisasikan kesuksesan dan pertemanan yang baik. Kebahagiaan hanya akan dirasakan manusia dalam cinta yang tulus, kehidupan yang baik, dan anak-anak yang saleh. Kebahagiaan akan dirasakan suami pada istri soleha, yang apabila dipandang menggembirakan, apabila disuruh mentaati, dan apabila ditinggal bepergian menjaga harta dan kehormatannya. Kebahagiaan akan dirasakan istri pada suami saleh, penuh cinta, yang senantiasa menjaga dirinya dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan keduanya akan semakin bertambah dengan lahirnya anak-anak soleh yang berbakti dan mendoakan mereka. Ini paragraf selanjutnya. Beliau lebih dalam masuk lagi merincikan tentang masalah kebahagiaan itu bisa dirasakan dari cinta yang tulus. Maksudnya tulus, ikhlas dari hati. Bukan karena terpaksa. Maka seseorang yang menikah dengan seseorang yang lain yang jadi pasangannya, cinta tulus karena memang ingin mendapatkan ya apa yang Allah janjikan dari kebahagiaan karena menikah dengan orang soleh atau soleha, maka itu akan menjadi pondasi dasar sekali untuk memperbaiki atau menjalankan kehidupan yang baik. Ya. Dan beliau mengatakan sini rinciannya, seorang suami puncak kebahagiaan dia justru pada saat diberikan wanita yang salihah, wanita yang salihah. Ya, itu setengah kesempurnaan agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang dikaruniai ya istri salihah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Itu luar biasa gitu ya. Karena istrinya ini akan selalu mendampingi dia dengan tulus. Karena solehanya dia tahu suaminya sumber pahala. Dia akan terus sibuk dari menyenangkan, membahagiakan, menghibur kepada membahagiakan, menyenangkan dan menghibur yang setelahnya. Begitu terus.
mau baru ketemu, kemudian makan bersama, ya mau tidur, sementara tidur pun penuh dengan perhatian. Sampai bangun tidur pun penuh dengan perhatian. Jadi suami pada saat keluar dari rumah merasa ada nilai plus di rumah itu dan selalu rindu ingin kembali ke rumah, gitu kan. Selalu merasa di saat akan ketemu dengan istrinya yang salihah ini ada kebahagiaan tersendiri. Karena di sini beliau rincikan kalau dia salihah maka dia akan faham hadits ini. Ya, karena Nabi SAW mengatakan wanita di surga wanita yang kalau kau lihat kepadanya pandang engkau akan gembira, senang. Sini beliau mengatakan kebahagiaan akan dirasakan suami pada istri soleh apabila dipandang menggembirakan. Senyum, ramah, supel, ya. Terus suaminya, bukan dia. Dia bagaimana memuaskan suaminya, menyenangkan suaminya, itu yang dia pikirkan. Itu kerjakan karena Allah, bukan karena suaminya. Karena dia tahu ada pahala yang bisa dapatkan di situ. Apabila disuruh mentaati, ini diambil dari hadis kata Nabi SAW, dan kalau wanita itu disuruh maka dia akan patuh selama bukan maksiat. Dan apabila ditinggal, ya, maka dia akan menjaga harta dan kehormatannya, tidak selingkuh. Di sini beliau mengatakan apabila ditinggal bepergian menjaga harta dan kehormatannya. Di situ puncak kebahagiaan dia rasakan. Tapi ingat, karena menikah dengan wanita salihah yang memang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada Allah. Begitu juga puncak kebahagiaan seorang istri pada saat dikaruniai suami yang saleh, penuh cinta dan senantiasa menjaga dirinya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dia sibuk dengan ibadah-ibadah, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, ya, bekerja mencari rezeki halal, terus saja sibuk dari kebaikan kepada kebaikan. Dan pada saat dia pulang ke rumah, maka dia memberikan hak istrinya juga. Dia berusaha coba, ya, menanyakan permasalahan-permasalahan yang dihadapin, ya. Ada keluhan apa istrinya dia pecahkan, dia coba bantu. Kebutuhan apa dia penuhi, ya. Maka ini puncak kebahagiaan. Dan puncaknya kebahagiaan itu dengan dikarunia anak-anak yang sempurna dan juga saleh dan salihah. Selanjutnya kata beliau, kebahagiaan tidak akan pernah bisa digapai dengan harta ataupun emas. Gubuk yang bisa membuat istri tertawa adalah lebih baik daripada istana yang membuatnya menangis. Walaupun rumah biasa, tapi karena suami bisa menghiburnya, bisa memberikan yang terbaik, yang dia bisa membuat istrinya senang, itu sudah cukup bagi wanita. Lebih baik daripada istana, tapi semua serba terkekang. Semuanya serba tidak nyaman. Kebahagiaan seorang istri pada saat suaminya menyiapkan tempat semampu suaminya, lalu kemudian dia diberikan kebebasan. Dia bisa menata rumahnya, dia bisa makan, minum, tidur, semau dia. Semua dipenuhi oleh suami. Dia buka kulkas, mau buah ada, mau minuman ada. Uang ada dipegang standby. Apalagi uang diberikan dari awal bulan. Itu karunia luar biasa Allah berikan itu kepada seorang istri. Ini tidak akan dilakukan kecuali oleh laki-laki yang faham, saleh. Sebenarnya kewajiban dia harian. Saya dan teman-teman laki-laki di sini sebagai suami kita punya kewajiban memberikan makan kita hari ini. Besok tidak ada kewajiban kecuali kita masih hidup. Kalau sudah meninggal gugur kewajiban tersebut. Tapi kalau Anda memberikan uang bulanan dari awal bulan sampai akhir bulan, padahal Anda belum dilayani, sehingga istri bisa belanja 1 bulan penuh untuk kebutuhan-kebutuhannya, ini sebuah karunia wahai muslimah. Syukuri nikmat itu. Ini aja sudah cukup untuk tidak boleh cemberut di depan wajah suami. Tidak boleh menunjukkan kejengkelan, marah, emosional. Bukan begitu. Justru Nabi SAW ajarkan. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti, dia akan datang memegang tangan suaminya. Sebelum tidur sambil mengatakan, saya tidak bisa memejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Walaupun dia yang disakiti. Yang sudah pernah kami sampaikan rahasianya ini. Kami kaum laki-laki justru akan lebih lunak pada saat dihadapi dengan seperti ini. Dibandingkan semuanya dengan hardikan, semua dengan serangan, maka dia akan menghadapi Anda seperti menghadapi laki-laki. Ya, jadi bukan tolak ukur harta, tapi bagaimana individu itu mengelola. Ada orang subhanallah tinggal di gubuk biasa, mungkin kalau hujan bocor, tapi mereka hidup bersama, berpuluh-puluh tahun mereka hidup bahkan sampai mati bersama. Ya, begitu mati dia berharap bisa meninggal bersama dengan pasangannya. Itu kan luar biasa karena merasakan keberadaan dan sama-sama sudah saling memenuhi.
Bukan selalu yang ada su'udzon, sangka buruk begitu ketemu. Langsung protes, langsung tuntutan. Ini akan membebani pasangan. Selanjutnya kata beliau, kebahagiaan itu mahkotanya adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan abadi. Kebahagiaan yang kekal di dalam surga. Di surga, ya, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi artinya, kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang kita pupuk di dunia dan bisa membawa kita sampai ke kebahagiaan yang abadi di surga sana. Karena sudah tidak lagi rasa sedih, gak ada gangguan orang, gak ada buang air besar, gak ada buang air kecil. Ini di surga sudah tidak ada semuanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda seperti itu. Orang yang masuk di surga tidak akan pernah habis masa mudanya, tidak akan tidak akan rusak ya pakaiannya. Ya, tidak ada lagi buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada beringus, tidak ada meludah. Makanan yang dimakan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Lebih wangi dari kasturi. Ini Anda bisa ikuti ceramah kami di bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Ya. Jadi itu kebahagiaan yang lain beliau katakan. Jadi selain suami dan istri mendapatkan pasangan yang soleh dan soleh, lalu disempurnakan dengan anak-anak yang soleh, juga tolak ukurnya bukan harta, tapi walaupun digubuk, yang penting bisa tersenyum, tertawa, merasa puas, merasa senang. Dan kebahagiaan selanjutnya, beliau mengatakan di paragraf selanjutnya, ya, kebahagiaan yang sebenarnya juga yang bisa membawa kepada kebahagiaan yang abadi, sebagaimana bersama di dunia, bersama juga di akhirat. Selanjutnya beliau mengatakan kebahagiaan yang tersimpul dalam romantika keluarga tentu lebih baik daripada kebahagiaan yang terwujud dalam harta dan kemasyhuran. Sebab menggapai ridha Allah SWT itu adalah tujuan yang tertinggi. Kebahagiaan dalam keluarga itu adalah salah satu dari anak-anak tangga kebahagiaan abadi. Ya, jadi ada orang subhanallah dengan teman-temannya santun, ramah, tapi kalau dengan pasangannya luar biasa, jahat gitu. Nah ini nggak benar. Harus dia lebih santun lagi dengan suaminya, santun dengan istrinya. Kemudian beliau mengatakan, saudariku yang tercinta, ini dipanggil muslimah. Kalau Anda pun adalah laki-laki ikuti acara ini, tentu Anda juga layak untuk mendengarkan, karena ini Anda punya istri, Anda punya ibu, Anda punya tante, Anda punya saudari, Anda punya anak perempuan yang bisa Anda nasihati. Kata beliau sini penulis, kebahagiaan adalah harapan setiap orang yang berakal. Jadi semua orang yang berakal pasti mau bahagia. Maka dari itu kejar dan carilah ia bersama suamimu, anak-anakmu, keluargamu dan tetanggamu. Dan semua teman pergaulanmu. Yang harus semuanya itu baik, sehat sesuai orang-orang yang dekat dengan Allah. Sehingga akhirnya juga kita bisa meraih kebahagiaan tersebut. Caranya dengan membantu dan mencintai mereka. Dengan membimbing mereka kepada segala yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalanlah bersama suamimu di jalan kebahagiaan dengan tenang, tentram, dan kasih sayang. Serta dengan mendidik anak-anak yang saleh. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudkanlah lingkungan keluarga yang tentram, yang dapat membantu ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, nasihat ini dalam sekali ya. Maksudnya gini, kalau Anda wahai muslimah, sudah bisa menata diri Anda menjadi seorang yang salihah, orang yang patuh kepada Allah, lalu Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin membahagiakan istri suami saya, anak saya, orang tua saya, tetangga, keluarga saya, tetangga saya. Maka Anda akan lakukan yang terbaik yang mereka suka. Kalau orang mencintai seseorang, orang akan mengerjakan apa yang disukai orang yang dicintai. Dan dia akan menghindari apa yang tidak disuka gitu kan. Maka Anda akan terus sibuk membahagiakan suami, membahagiakan anak, membahagiakan keluarga, membahagiakan ya tetangga misalnya. Tentu dalam koridor syar'i yang dibolehkan. Maka ini hal yang luar biasa. Termasuk saling tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah SWT. Lalu beliau mengatakan, wujudkanlah lingkungan keluarga yang tentram, yang dapat membantu ketaatan kepada Allah SWT. Lingkungan keluarga yang tidak membuatmu jenuh karena kesulitannya. Tapi sebaliknya, engkau semakin bahagia dengan pekerjaan yang kalian lakukan dalam menambah pundi-pundi pahala kebajikan di sisi Rabb sekalian makhluk. Agar engkau dapat mewujudkan kebahagiaan rumah tangga yang notabene-nya adalah tangga kebahagiaan abadimu, maka aku hadiahkan, kata penulis, tips-tipsnya. Tips-tips ini dimulai sejak engkau memilih pasangan hidupmu. Ya, bagi Anda yang sudah terlanjur menikah, maka poinnya adalah
Anda jangan ulangi kalau memang keliru, tidak seperti tips ini kepada anak-anak, kepada saudari kandung, kepada saudari muslimah yang lain. Berikan masukan agar kekeliruan yang Anda lakukan memilih pasangan bukan yang soleh ataupun soleha, ya, itu Anda jadikan sebagai sebuah pelajaran agar jangan orang lain terjerumus pada kasus yang sama. Maka kalau Anda belum menikah, alhamdulillah ini lebih tepat karena beliau akan membahas tentang masalah ya langkah-langkah ya untuk meraih kebahagiaan dimulai sebelum menikah. Baik, kita akan masuk sekarang ke tips dari penulis Dr. Najla. Kebahagiaan, tips yang pertama ya, itu adalah kebahagiaan dimulai sebelum menikah, dan beliau mengatakan langkah-langkahmu demi meraih kebahagiaan sebelum menikah. Beliau akan bagi di sini tips-tipsnya. Jadi poin pertama itu kebahagiaan dimulai sebelum menikah, dan nanti ada kebahagiaan ya yang kita akan bahas di pertemuan akan datang insya Allah nanti, langkah setelah menikah. Ini bisa dilakukan, tips-tips ini bagi orang yang belum menikah atau yang sudah menikah ya, kepada anak-anaknya, kepada saudarinya, ya, kepada siapa kerabatnya yang memang minta saran apa yang harus dia lakukan agar meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Kata beliau, kepada setiap gadis yang hendak menikah, hendaklah engkau memahami bahwa untuk membangun sebuah keluarga muslim yang bahagia lagi kokoh, maka batu-batu pondasinya harus diletakkan pada tempatnya yang benar terlebih dahulu, supaya pondasinya kuat. Batu yang pertama adalah engkau menentukan tujuan. Sedang batu yang kedua, engkau memiliki pedoman dasar yang menjadi pijakanmu dalam memilih pasangan hidupmu. Pedoman ini harus selaras dengan penentuan tujuanmu. Ya. Jadi yang pertama, harus ada tujuan. Itu pondasi pertama. Pondasi kedua adalah harus memiliki pedoman dasar. Seperti apa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta menyuruhmu menjadi seorang istri nantinya. Beliau mengatakan, poin 1, tujuanmu dari menikah. Tujuannya adalah merealisasikan fitrah yang telah dikodratkan Allah SWT pada manusia, memelihara diri dari syahwat yang diharamkan, dan membangun rumah tangga muslim yang notabene-nya adalah tempat ketenangan dan ketenteramanmu. Ini tujuannya. Tujuan di sini adalah bagaimana kita memang mau melampiaskan syahwat kita yang ada pada diri kita, tapi dengan cara yang benar. Berapa banyak orang di dunia barat sana, tempat-tempat orang non-muslim, mereka sibuk melampiaskan justru pada yang haram. Gonta-ganti pasangan. Bahkan bisa saja dia sudah punya calon tapi dia bisa berhubungan badan dengan yang lainnya. Mungkin belum mencapai umur 30 tahun sudah sekian banyak laki-laki yang tidur bersama dia. Yang dengan alasan dia mengatakan dia akan mencari siapa laki-laki yang paling cocok buat dia. Tapi subhanallah tanpa dia sadar dia sudah merusak syahwat dia yang harusnya terlampiaskan pada pasangan yang sudah dibolehkan oleh Sang Pencipta Allah. Islam melarang itu. Nggak ada pacaran sebelum nikah, tapi ada pacaran setelah nikah. Selain itu kata beliau, ia juga sunnah nabimu. Karena itu, luruskanlah niatmu ketika engkau memutuskan untuk menikah. Karena agama. Bukan karena disuruh orang tua, bukan karena nggak faktor umur, bukan karena nggak enak sama lingkungan, sama teman-teman. Bukan karena faktor ekonomi, bukan karena faktor politik, nggak ada semua. Semuanya karena Allah yang perintahkan melalui Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang konsep dasar kita adalah surah Al-An'am ayat 162. Ini konsep dasar hidup seorang Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Memang untuk itu. Sayang sekali, bagi Anda di ruangan ini sekarang, di ruangan Anda masing-masing karena kita online, yang niatnya dulu menikah, kalau sudah menikah ya, karena disuruh oleh orang tua, karena faktor umur, faktor ekonomi, faktor politik tadi, ya, nggak enak sama lingkungan, teman-teman semua sudah menikah, kita belum, ya, dan seterusnya. Maka ubah semua niat itu. Niatnya karena ada perintah Allah dan Rasulnya dalam pernikahan ini. Tentu ada banyak dalil ya.
Sebagaimana kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah bagian daripada sunnahku, siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jadi memang kita kerjakan karena itu. Orang kalau kerjakan karena Allah SWT, karena perintah agama, karena perintah Rasulullah SAW, maka dia akan mudah sekali melalui suka dukanya. Sukanya dia bersyukur, dukanya dia bersabar. Ya, sebagaimana juga saya pernah kasih contoh, saya berikan gambaran lagi. Kalau ada orang pergi haji misalnya. Haji itu biayanya besar. Jaraknya jauh dari negara kita. Bicara negara kita Indonesia misalnya. 9 jam naik pesawat. Ya. Itu kalau direct. Belum yang kalau ada yang pakai transit ya. Kemudian di sana juga cuaca panas umumnya di musim haji. Anda menggunakan kain ihram. Anda harus patuh menjalankan program-program ibadah haji itu. Kalau tidak, Anda akan kena dam atau hukuman ya. Maka ada hal yang Anda harus berikan energi, ekstra harta, ekstra waktu, ya banyak sekali gitu. Tapi subhanallah orang yang ikhlas karena Allah, kita akan temukan selepas haji ditanya mau haji lagi nggak, jawabannya mau. Ya. Dan kalau ditanya ya, orang yang tidak ikhlas karena Allah SWT hanya karena mau coba-coba haji tersebut atau karena dikasih bonus oleh perusahaan atau oleh mertua atau oleh orang tua, maka dia mengatakan haji kan cuma sekali aja yang wajib, maka tidak perlu saya kerjakan lagi. Akan seperti itu. Nah sama rumah tangga itu teman-teman, orang kan sangat mudah melalui suka dan dukanya pada saat dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Kemudian yang kedua, kata beliau ini sebelum menikah ya, memilih partner hidup. Partner hidup apa maksudnya? Maksudnya adalah teman dan sahabat yang bisa saling berbagi kehidupan dalam makan, minum, perasaan, dan duka. Ia adalah partner hidup yang bukan cuma sehari atau setahun, tapi untuk sepanjang hidup. Artinya dari awal Anda nikah, niat memang pasangan ini untuk selamanya bersama. Gitu kan? Dan orang yang paling layak untuk bisa kita menjadikan partner makan bersama kita, minum, tidur, dan seterusnya. Di antara perkara yang tidak dilakukan lagi bahwa masing-masing suami istri akan saling terpengaruh dan mempengaruhi yang lainnya. Karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar memilih teman yang baik. Terbukti lagi dalam memilih teman abadi, maksudnya pasangan suami istri. Maka tentu harus lebih memperhatikan sifat dan akhlaknya. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Ya. Artinya, seseorang itu tergantung agama kekasihnya, temannya. Maka hendaklah tiap-tiap orang memperhatikan dengan siapa ia berteman. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syaribani dan disebutkan takhrijnya dalam Mishkah Al-Masabih jilid 4 halaman 442. Jadi kalau teman saja umum kita disuruh cari teman yang hati-hati karena pengaruhnya besar. Apalagi teman hidup suami atau istri. Harus lebih hati-hati. Jadi jangan hanya karena kecantikan, ketampanan, ya, kekayaan, bukan. Tolak ukurnya adalah sekali lagi kebahagiaan tadi justru kedekatan kepada Allah SWT, agamanya. Jadi katakan di sini hendaklah ia memperhatikan akhlak, perilaku dan agama pasangannya. Sebab tidak mungkin orang yang tidak memelihara agama Allah Subhanahu wa taala akan memelihara mutiara indah ini. Ya. Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqa fazawwijuh. Hadis Nabi SAW ya. Yang artinya jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan putri kalian. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 1614. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab jika ia mencintainya, ia akan memuliakannya. Dan jika ia tidak menyukainya, ia tidak akan menzaliminya. Ini perkataan hikmah luar biasa gitu. Kata Hasan Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, nikahkan putrimu dengan orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang kenal Tuhannya. Di mana mereka? Di masjid, di majelis ilmu. Itu tempat mereka itu. Akan bergerak hatinya orang untuk ke masjid, baca Quran di masjid, duduk berzikir. Juga termasuk ya, sibuk dengan dari majelis ilmu ke majelis ilmu, kecuali karena keimanan. Kecuali karena keimanan. Maka beliau mengatakan nikahkan
anak-anakmu atau putrimu dengan orang yang bertakwa pada Allah, sebab jika dia mencintainya, ia akan memuliakannya. Dan jika, tentu dilihat dalam realisasi kehidupan ya, kita sayangkan banyak sekali wanita, dia hanya jadi tolok ukur itu di lisan. Kapan suaminya suka mengatakan, saya cinta sama kamu, saya sayang sama kamu. Itu dianggap sudah cukup. Itu berarti sudah benar. Nah, harus praktek lapangan. Ada banyak laki-laki tidak suka bicara seperti itu. Tapi dia menunjukkan, lihat di sekitar Anda, apa yang dia siapkan sebagai sebuah fasilitas. Itulah bukti cintanya. Tanpa membicara, tanpa ngombar-ngambir kata-kata gitu. Percuma, orang suka ucapin sayang cinta, tapi perbuatan sama Anda, di sekitar Anda lihat Anda tidak berbahagia, tempat berantakan, tidak ada makanan, tidak ada nafkah, tidak ada minuman, tidak ada pakaian. Tapi kalau Anda lihat di sekitar Anda fasilitas yang sangat luar biasa, Anda sudah bahkan lebih bahagia dibandingkan, maksudnya lebih terpenuhi dibandingkan pada saat Anda bersama dengan ayah atau orang tua Anda. Rumahnya lebih bagus, tempatnya lebih bagus, Anda lebih aman, ada security, ada uang bulanan, ada perlengkapan semua dalam rumah, indah, nyaman ya. Suami sibuk selalu mencari titik apa nih yang buat nyaman istri di rumah supaya dia lebih betah di rumah. Nah itu contoh, itu bukti kecintaan dia. Begitulah orang beriman. Dia akan memuliakan wanita yang dia cintai. Bukan ngombar-ngambir kata. Gitu kan. Nabi SAW ditanya, siapa orang yang paling Anda cintai? Ditanya. Bukan beliau sengaja mengucapkannya. Baru beliau mengatakan gitu. Tapi praktek lapangannya beliau sangat menunjukkan bagaimana cinta beliau kepada para istrinya. Dan jika ia tidak menyukainya, ia tidak mendoliminya. Tidak akan menyakiti, tidak akan mengatakan, saya tidak suka sama kamu. Enggak. Saya nyesal nikah sama kamu. Enggak. Enggak ada bahasa itu. Kemudian beliau masuk ke subjudul, kesetaraan suami istri secara keilmuan dan status sosial. Ini perlu juga diperhatikan pada saat mau menikah ya. Hal ini menjamin akan kedekatan keduanya dari segi pemikiran dan tradisi, serta menciptakan keselarasan di antara keduanya dengan lebih cepat dibandingkan jika keduanya memiliki jarak ilmiah dan sosial yang cukup jauh. Dan hendaklah semua orang tahu bahwa jika kesetaraan dalam agama sudah ada terlebih dahulu, maka semua perbedaan yang lainnya akan ikut sirna. Jadi tolak ukurnya kesetaraan dalam agama dulu, sama-sama ya dalam pemahaman ya, dan sama-sama memang mau cinta dengan agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka itu sudah luar biasa ya. Kemudian masuk dalamnya kesetaraan ekonomi, pendidikan, sosial ya, fisik. Ini semua sama ya. Harus diperhatikan karena kalau tidak nanti akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Jadi harus betul-betul titik ini diperhatikan. Ada orang terlalu jauh jarak pendidikannya sehingga akhirnya tidak bisa sefaham. Atau terlalu jauh jarak ekonominya sehingga juga sulit untuk sefaham gitu. Ya. Dan seterusnya. Dan beliau juga mengatakan ada subjudul yang lain, ini supaya jelas semuanya. Jadi harus jelas tujuan pernikahan untuk apa, karena Allah dan Rasulnya. Harus faham yang kita sekarang sedang ingin nikah dengannya ini partner hidup. Artinya teman makan, teman minum, teman tidur, teman dalam suka dan duka. Jadi harus didahulukan orang yang beriman. Cukup hadis Nabi SAW, teman-teman saja secara umum harus hati-hati memilihnya, apalagi kalau teman yang dianggap abadi. Kenapa dikatakan abadi? Karena kalau mereka sudah jadi suami istri di dunia, mereka akan juga ada suami istri di akhirat. Memang sudah begitu selama mereka tidak bercerai, gitu kan. Kemudian juga perlu diperhatikan oleh seorang calon ya, suami ataupun istri adalah status keilmuan. Maksudnya di sini adalah kedekatannya, ingin mempelajari agama atau memang sudah paham agama. Itu penting sekali, sangat memudahkan kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Begitu juga dengan status sosial, status ekonomi ya. Walaupun beliau mengatakan sebenarnya kalau ya agama sudah ada, kesamaan agama sudah ada, maka yang lainnya bisa sirna. Artinya ekonomi dan seterusnya bisa. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu menikah dengan seorang wanita yang ya kaya raya. Sampai pada saat dia mengeluarkan uangnya,
Lalu dia tanya kepada suaminya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu anhu, kenapa kau cari orang lain? Saya sendiri bisa kau berikan. Maka kata istrinya, coba tanyakan Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, engkau saja yang nanya. Ya, nggak enak kalau saya yang nanya gitu ya. Maka istrinya pun datang menanyakan kepada Nabi SAW. Nabi SAW membolehkan memberikan kepada suaminya. Jadi, tapi karena agama sudah ada, maka yang lain jadi mudah gitu ya. Begitu juga dengan memudahkan memberikan mahar. Ini termasuk langkah yang baik pada saat sudah ada orang yang cocok. Ya. Kata beliau, sudah semestinya bagi kedua orang tua untuk menyadari bahwa perempuan yang paling sedikit maharnya adalah perempuan yang paling banyak keberkahannya. Sebagaimana dalam hadis ya, disebutkan begitu. Mereka berdua juga hendaknya meyakini bahwa bantuan yang mereka berikan kepada suami istri tidak akan pernah dilupakan oleh si suami tersebut untuk selamanya. Bahkan ketika terjadi problem dengan putri mereka, ia akan selalu mengingat kemudahan-kemudahan yang telah diberikan ayah istrinya padanya. Jadi kayak misalnya, harus pun menikah anak kita perempuan dengan seorang laki-laki, mungkin secara ekonomi dia masih kurang, tetapi secara agama dia sudah cukup misalnya. Nah kita kalau mudahkan ini semua, akan nanti menjadi sebuah bibit kebaikan kepada anak mantu ini, di saat memang mereka sedang terjadi kesenggangan atau cekcok gitu. Maka si anak mantu ini akan mengingat bagaimana kebaikan mertuanya dulu memudahkan pernikahannya gitu. Sehingga ia pun menjadi malu untuk memberikan mudarat pada putrinya. Pada putri ya, mertuanya di sini. Lalu berpaling dari keburukan dan tidak mengambil pusing sebagian problem gitu. Maksudnya udah gak apa-apa deh, mudahkan dan maafin aja gitu. Juga perlu diperhatikan Anda melihat calon suami. Ini juga poin penting. Yang beliau titipkan tips selanjutnya. Jadi selain sekali lagi harus jelas tujuannya karena Allah. Harus juga ya memahami tentang makna partner hidup. Jadi istri atau suami itu adalah partner hidup. Sehingga kita hati-hati dalam memilih. Kalau teman umum saja kita disuruh hati-hati. Apalagi pasangan hidup yang sifatnya abadi sudah kami jelaskan tadi. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tujuan hidup, yang kedua adalah memahami partner hidup dan hati-hati juga di sini. Yang ketiga, fahami kesetaraan terutama dalam masalah agama. Yang keempat, mudahkan mahar. Yang kelima, melihat calon suami. Ini tips yang kelima sebelum menikah. Kata beliau hal ini lebih mendorong untuk menerima pinangan dan melanggengkan kesatuan cinta. Maka benarlah sabda Nabi SAW, ini lebih melanggengkan di antara suami istri. Sebab dengan melihatnya maka jiwa akan merasa tertarik secara tiba-tiba tanpa sebab tertentu yang jelas. Boleh calon istri melihat calon suaminya, calon suami melihat istrinya. Secara langsung, bukan hanya foto saja. Ya, nah foto banyak menipu sekarang kalau diedit dan segala macam. Dia sudah tahu, kalau ada yang menarik, maka dia tinggal itu salah satu pemicu yang mendorong dia mau memudahkan pernikahan nanti. Ya. Kemudian juga tips selanjutnya jangan lupa istikharah. Ya. Jadi yang kelima, yang keenam sekarang ya, jangan lupa istikharah. Yang kelima adalah melihat calon suami, yang keenam adalah jangan lupa istikharah. Kata beliau di sini, jika engkau sudah menerima pinangan, bersegeralah untuk beristikharah kepada Rabbmu. Karena hal ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seseorang memandang dengan akalnya, meminta saran kepada siapa yang dikehendakinya dan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kaitannya antara istikharah ini dengan proses memandang, memikirkan dan memusyawarah. Karena itu gunakanlah istikharah dengan sempurna. Jika hasilnya sesuai harapan maka itu berdasarkan pengetahuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak maka itu lebih baik berdasarkan ilmu dan kuasa Allah Subhanahu wa taala juga. Istikharah artinya salat 2 rakaat atau lebih. Anda minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya Allah yang pilihkan dan menentukan ini pasangan sekarang yang saya pilih Allah bagus gak untuk saya. Maka bisa Anda datang lihat dalam mimpi sesuatu yang baik tentang dia atau Anda mendapatkan informasi yang baik tentang dia, ternyata orang tuanya sakit, dia berbakti ya. Dia sangat suka dermawan, dia baik dengan tetangganya dan semua. Istikharah untuk itu. Dan istikharah terus sampai Anda dapatkan jawabannya. Nggak ada batas waktunya. Kemudian yang ketujuh, manfaatkan masa-masa peminangan.
Kata beliau, berusahalah mengenal sifat-sifat peminangmu semampumu. Apa saja yang disukainya dan tidak disukainya. Berusahalah untuk membuat pedoman-pedoman dasar untuk keberlangsungan rumah tangga kalian berdua. Bacalah dengan sesama tugas-tugasmu sebagai istri. Ketahuilah bahwa pernikahan adalah perubahan besar dan pilihan untuk mengemban tanggung jawab kehidupan bahagia yang terkadang diterpa berbagai atau beberapa problem. Ini adalah perkara yang wajar. Karena itu bacalah dan fahamilah sehingga ketika engkau memasuki kehidupan itu, engkau dalam keadaan siap dalam segala aspek positif dan negatifnya. Jadi kita menikah sama manusia. Pasti ada saatnya dia jenuh, dia jengkel, ada saatnya juga dia senang, ya, dan seterusnya. Jadi kita harus bisa maklumi masalah ini. Tapi insya Allah kalau patokan dasarnya adalah agama, semuanya akan lebih mudah, lebih mulus. Sebagai penutup teman-teman, dan kita akan buka pertanyaan setelah ini adalah, beliau menulis ada penutup dalam langkah pertama ya, yaitu bagaimana bahagia sebelum menikah. Ini tips-tipsnya. Beliau mengatakan hati-hatilah dan hati-hatilah. Maksudnya, pinangan hanyalah sekedar janji untuk menikah. Pinangan tidaklah menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Karena itu, orang yang sedang dalam masa peminangan tidaklah boleh berduaan atau berbaur kecuali dalam batas-batas keperluan saja. Kayak misalnya si laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan ini, calon perempuan, dan ketemu sama orang tuanya lalu menanyakan beberapa hal. Kalau masih butuh untuk ngobrol sama si perempuan ini, ngobrol di depan walinya, tanya di depan keluarga yang jadi jelas, gitu kan? Bukan berduaan sehingga terjadi pelanggaran agama. Nah ini yang dimaksud di sini. Jadi hati-hati. Peminangan itu belum menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi harusnya kita teliti dan jeli dalam masalah ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang dengan poin selanjutnya, yaitu langkah-langkah setelah menikah. Baik teman-teman sekalian, kalau ada benar pasti dari Allah. Ambil dan amalkan. Kalau ada salah dari saya beristighfar kepada Allah dan juga maafkan saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.